Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 32. Agak berbeda dengan orang bertubuh tinggi itu, Mahisa Bungalan tidak bernafsu untuk mengalahkan lawannya secepat-cepatnya. Meskipun ia juga ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kelebihan dari lawannya, tetapi ia mempunyai cara yang berbeda. Di hadapan Ki Wastu, Ki Kasangjati dan Ki Selabajra, Mahisa Bungalan tidak dapat membiarkan perasaannya bergejolak tidak terkendali. Bagaimanapun juga ia masih harus memperlihatkan bahwa orang-orang itu akan menilai sikap dan perbuatannya. Bahkan bukan mereka sajalah yang akan menilainya, tetapi yang mereka lihat itu akan merambat lewat mulut ke mulut, sehingga akan terdengar oleh banyak orang lain yang pernah mengenalnya. Ki Wastu akan bercerita kepada paman-pamannya Mahisa Agni dan Witantra, dan bahkan kepada ayahnya, dan tentu akan terdengar pula oleh Pangeran Kudapat-Madata. Sedangkan lewat Ki Selabajra maka kemungkinan benar, seorang gadis yang disebut-sebut oleh orang bertubuh tinggi dan bernama Ken Padmi itu pun akan mendengar pula, bagaimana ia mengalahkan lawannya tanpa bersikap kasar. Karena itu, maka Mahisa Bungalan telah mengambil sikap tersendiri. Ia tidak ingin mengalahkan lawannya dalam waktu yang singkat, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa lawannya yang telah mengerahkan segenap kemampuannya itu dapat dikalahkannya tanpa membasahi tubuhnya dengan keringat. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan pun kemudian tidak terlalu banyak membalas serangan dengan serangan. Hanya pada saat-saat ia terdesak, maka ia pun berusaha untuk memperbaiki keadaannya dengan beberapa serangan. Selebihnya, ia lebih banyak bertahan dan menghindar. Dengan caranya Mahisa Bungalan ingin membiarkan lawannya kehabisan tenaga dan berhenti dengan sendirinya. Dengan demikian maka setiap orang akan dapat menilai bahwa bagi Mahisa Bungalan orang bertubuh tinggi itu tidak banyak berarti. Namun ternyata orang bertubuh tinggi itu telah mengerahkan segenap kemampuannya pada serangan-serangan pertamanya. Seperti yang dikehendaki, ia ingin menjatuhkan lawannya dalam waktu sekejap. Kemudian dengan bangga ia akan menepuk dada sambil berkata, inilah Mahisa Bungalan yang disebut-sebut orang. Ia dapat aku kalahkan sebelum sepenginang. Tetapi ternyata bahwa usahanya itu tidak segera berhasil. Orang bertubuh tinggi itu merasa bahwa ia selalu berhasil mendesak lawannya. Hanya sekali-kali saja ia harus menghindar dan meloncat surut. Namun kemudian ia berhasil menekan lawannya tanpa banyak mendapat perlawanan kecuali loncatan-loncatan menghindar dan sekali-kali serangan balasan yang tidak berarti. Ki Selabajra yang berdiri di tepi arena itu menjadi berdebar-debar. Ia memang melihat orang bertubuh tinggi itu selalu mendesak lawannya. Dan ia pun melihat betapa Mahisa Bungalan berloncatan menghindar. Namun demikian tidak satu kali pun orang bertubuh tinggi itu berhasil menyentuh tubuh Mahisa Bungalan. Untuk beberapa saat, orang bertubuh tinggi itu masih menunjukkan kemampuannya. Sekali-sekali Mahisa Bungalan dengan sengaja memberikan kemungkinan kepada lawannya. Namun apabila lawannya mulai menyerangnya, maka ia pun segera bergeser menghindar. Namun dalam pada itu, kemarahan lawannya bagaikan telah membakar rongga dadanya. Ia masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Yang bergejolak di hatinya adalah harga dirinya yang memaksanya untuk bertempur melawan Mahisa Bungalan. Tetapi ternyata bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Meskipun menurut perhitungannya, Mahisa Bungalan pun tidak dapat mengalahkan pula. Pada saat-saat terakhir, maka tenaganya benar-benar telah terkuras habis. Setiap kali mengayunkan tangan atau kakinya, maka ia pun telah terhuyung-huyung sehingga orang bertubuh tinggi itu harus berjuang untuk mempertahankan keseimbangannya. Dengan demikian, maka orang itu akhirnya merasa bahwa kesempatan untuk mengalahkan Mahisa Bungalan telah habis sama sekali. Apabila mengalahkan dengan cepat untuk membuktikan bahwa ia memiliki banyak kelebihan dari anak muda itu. Tetapi bagaimana juga, ia masih mempunyai kebanggaan bahwa Mahisa Bungalan tidak dapat mengalahkannya. Sehingga dengan demikian, ia akan dapat menepuk dada. Bahwa orang yang memiliki nama yang dikagumi di padepokan Kenaga itu sama sekali tidak lebih dari dirinya sendiri. Meskipun demikian, keinginannya untuk mengalahkan lawannya ternyata tidak dapat dikekangnya. Ketika Mahisa Bungalan dengan dada terbuka tegak di hadapannya, maka dengan serta-merta ia telah melangkah maju sambil menjulurkan tangannya menghantam dada anak muda yang nampaknya lengah itu. Tetapi Mahisa Bungalan tidak membiarkan dadanya dikenai lawannya. Karena itu, maka ia pun bergeser hanya setapak surut, sehingga tangan orang bertubuh tinggi itu tidak mengenainya.
Namun karena jarak itu nampaknya hanya demikian dekatnya, maka orang bertubuh tinggi itu telah memburunya selangkah. Ia memaksa kakinya melangkah dan sekali lagi ia mengayunkan tangannya dengan sisa tenaga yang ada padanya. Ia merasa bahwa serangan berikutnya itu tentu tidak akan luput lagi, sehingga karena itu, maka dikerahkannya segenap tenaga dan justru berat badannya. Mahisa Bungalan tidak bergeser surut. Tetapi ia meloncat ke samping. Karena itulah maka orang bertubuh tinggi itu telah terseret oleh hentakan tangannya dan berat badannya sendiri, sehingga ia pun terhuyung-huyung jatuh tertelungkup. Kedua tangannya berusaha menahan berat badannya. Tetapi kelelahan yang sangat telah memaksanya untuk menyentuh tanah dengan wajahnya yang berkeringat. Ketika kemudian ia mengangkat wajah itu, maka wajah itu telah dilekati debu yang kelabu kehitam-hitaman. Orang itu tertatih-tatih berdiri sambil menggeram. Dengan lengannya ia mengusap wajahnya yang kotor itu. Namun kemudian ia masih sempat menggeram, kita akan bertempur dengan sisa tenaga kita sampai salah seorang dari kita yakin telah memenangkan pertempuran ini. Mahisa Bungalan yang berdiri tegak memandanginya dengan tajamnya. Agaknya di mata orang bertubuh tinggi itu, Mahisa Bungalan pun telah kehabisan tenaga. Namun sebenarnya lah meskipun keringat Mahisa Bungalan juga membasahi seluruh tubuhnya, namun ia masih menyimpan sebagian besar dari tenaganya. Untuk beberapa saat Mahisa Bungalan termangu-mangu. Ia bergeser selangkah ketika lawannya itu menyerangnya. Sekali lagi orang itu terjerembab. Dan sekali lagi ia berusaha untuk bangkit sambil menggeretakkan giginya. Apakah kau masih belum puas? Tiba-tiba saja Mahisa Bungalan bertanya. Kau menyerah, bertanya orang bertubuh tinggi itu. Jangan gila, geram Mahisa Bungalan, seharusnya kau dapat menilai keadaan. Kaulah yang harus mengakui kekalahan. Kemudian perkelahian ini dapat kita hentikan. Jangan mengigau, geram orang bertubuh tinggi itu, jika kau sudah tidak mampu lagi bergerak, menyerahlah. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kau tidak lebih baik dari aku. Dan bahwa kau sudah aku kalahkan. Kisanak, berkata Mahisa Bungalan, sebenarnya aku tidak bernafsu untuk menunjukkan kemenanganku atasmu. Tetapi kau sudah menyebut nama seorang gadis di Padepokan Kenanga. Kau pun telah menyebut berapa orang-orang Padepokan itu mengenal namaku. Karena itu, aku memang wajib mempertahankannya. Dan ternyata kau adalah orang yang tidak tahu diri. Cukup. Jika kau masih berkicau lagi, aku akan menyobek mulutmu, bentak orang bertubuh tinggi itu. Kisanak. Cobalah melihat kenyataanmu. Dengan sentuhan jariku aku dapat membantingmu jatuh. Orang itu ternyata menjadi semakin marah. Dengan serta-merta ia berusaha menyerang Mahisa Bungalan. Tetapi Mahisa Bungalan yang sudah jemu bermain-main tidak membiarkan orang itu tersuruk dan jatuh. Namun demikian ia terhuyung-huyung di hadapannya, maka ia pun segera menangkap tengkuknya sambil menggeram, cobalah melawan. Aku dapat membenturkan kepalamu pada dinding batu itu. Atau dengan satu pukulan aku dapat memecahkan tulang kepalamu ini. Orang itu meronta. Tetapi tangkapan tangan Mahisa Bungalan bagaikan himpitan sebuah bukit padas. Bahkan terasa tangan itu semakin lama semakin menghimpit tengkuknya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi kian tegang. Ada di antara mereka yang tidak mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi, sehingga mereka pun telah terkejut melihat akhir dari pertempuran itu. Mereka menyangka bahwa Mahisa Bungalan pun telah menjadi sangat telah dan kehabisan tenaga. Namun ternyata bahwa justru pada saat terakhir, Mahisa Bungalan telah berubah menjadi sangat garang. Tetapi beberapa orang memang telah mengetahui bahwa Mahisa Bungalan ingin mengalahkan lawannya dengan caranya. Ia ingin menunjukkan bahwa seolah-olah ia membiarkan saja lawannya sehingga ia telah menyerah kepada keadaan. Sebenarnya lah bahwa orang bertubuh tinggi itu sudah tidak berdaya sama sekali. Ketika Mahisa Bungalan menggerakkan tengkuknya, tubuhnya bagaikan terombang-ambing tanpa dapat bertahan sama sekali. Akhirnya Mahisa Bungalan pun melepaskannya dengan mendorongnya sedikit ke samping. Namun dorongan yang sedikit itu ternyata telah membantingnya jatuh. Terdengar orang itu menyeringai. Namun kemudian sambil mengumpat ia berusaha untuk meloncat bangkit. Namun demikian ia berdiri pada lututnya, maka ia pun telah terjatuh kembali dengan lemahnya. Bangkitlah, geram Mahisa. Bungalan yang berdiri tegak selangkah di sampingnya, apakah kau masih belum melihat kenyataan ini? Sorot mata orang itu bagaikan bara api yang menyala oleh kemarahan yang tidak terkendali.
Tetapi tubuhnya benar-benar telah kehabisan tenaga. Ia tidak lagi mampu bangkit, apalagi berdiri bertolak pinggang seperti Mahisa Bungalan. Aku dapat mematahkan lehermu setiap saat aku kehendaki, geram Mahisa Bungalan, tetapi aku ingin agar kau yakin bahwa kau bukan apa-apa bagiku. Ki Wastu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya anak muda itu benar-benar telah menjadi sangat marah. Ia tidak pernah melihat Mahisa Bungalan demikian sombongnya. Seakan-akan dengan sengaja ia ingin menunjukkan betapa dirinya adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dalam pada itu Ki Selabajra lah yang kemudian melangkah maju sambil berkata, aku tidak pernah sangsi bahwa demikianlah akan jadinya. Tetapi agaknya anak itu tidak akan percaya sebelum ia mengalaminya. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat orang yang bertubuh tinggi itu seakan-akan telah kehabisan tenaga. Tulang belulangnya seakan-akan telah dilolosi dari tubuhnya. Namun demikian, sorot matanya masih memancarkan dendam dan kebencian, sehingga karena itulah, maka kemarahan Mahisa Bungalan tidak segera susut karenanya. Dengan jantung yang berdentangan ia menggeram, nah, katakan sekarang. Apa yang dapat kau lakukan? Apakah kau masih akan mengatakan, bahwa aku tidak berarti apa-apa bagimu? Orang bertubuh tinggi itu sama sekali tidak menjawab. Sementara Ki Selabajra yang berkata, maafkan anak itu Ngger. Wajah Mahisa Bungalan masih menegang. Justru sekilas ia membayangkan seorang gadis yang cantik, yang telah dapat menyentuh perasaan. Seorang gadis padepokan yang bernama Ken Padmi, yang namanya justru telah disebut-sebut oleh orang bertubuh tinggi yang telah dikalahkannya itu. Ki Selabajra kemudian mendekati orang bertubuh tinggi itu. Kemudian katanya, kau tidak dapat mengingkari kenyataan. Ternyata kau memang bukan apa-apa bagi Mahisa Bungalan. Lihatlah. Pada saat kau sudah kehabisan tenaga, Angger Mahisa Bungalan sama sekali tidak nampak susut kemampuannya. Ia masih tetap seperti saat kalian mulai menjajaki kemampuan masing-masing. Orang bertubuh tinggi itu tidak menjawab. Tetapi ketika Ki Selabajra membantunya untuk berdiri, maka orang bertubuh tinggi itu telah mengibaskan tangannya sambil menggeram, aku dapat berdiri sendiri. Cobalah, desis Ki Selabajra, berdirilah. Orang itu duduk sambil bertelekan pada kedua tangannya. Ketika ia memandang berkeliling, dan melihat wajah-wajah yang tegang, terdengarlah ia menggeram. Tetapi akhirnya ia benar-benar harus melihat kenyataan. Tenaganya benar-benar telah terkuras habis. Seandainya Mahisa Bungalan ingin berbuat sesuatu, ia benar-benar sudah tidak mampu melawannya lagi. Tetapi ia tidak mau mengakuinya di hadapan anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Apapun yang akan terjadi, ia tetap mengeraskan hatinya tanpa menyatakan kekalahannya. Mahisa Bungalan masih berdiri tegak. Namun sikap Ki Selabajra telah mengurangi panasnya bara di dalam hatinya. Sudahlah Ngger, desis Ki Wastu kemudian di telinganya, biarlah ia bertahan pada kesombongannya. Tetapi ia tidak dapat menipu dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan dapat berbuat apa-apa atas anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, terserahlah kepada orang itu. Kadang-kadang aku juga merasa perlu untuk menyombongkan diri. Angger benar, berkata Ki Wastu, tetapi apakah setelah setiap orang mengetahui kemenangan Angger, Angger masih harus menyombongkan diri? Mahisa Bungalan termangu sejenak. Namun kemudian ia berdesis, orang itu terlalu tinggi hati. Aku merasa sangat kesah menghadapinya. Tetapi Angger menghadapi masalah-masalah yang agaknya jauh lebih penting dari orang itu, desis Ki Wastu, agaknya Ki Kasangjati juga menunggu, apakah perkelahian ini dapat dianggap sudah selesai. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia berhasil menenangkan hatinya. Sekilas dilihatnya orang yang keras hati dan keras kepala itu. Tetapi ia pun kemudian berdesis, aku tidak peduli lagi apa yang akan dilakukannya. Ki Wastu menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, kau dapat meninggalkan orang itu apapun yang dilakukannya, desis Ki Wastu. Mahisa Bungalan bergeser setapak. Kemudian katanya kepada Ki Kasangjati, aku tidak mempunyai kepentingan lagi terhadapnya. Baiklah Ngger, berkata Ki Kasangjati, marilah, aku mempersilahkan kalian naik ke pendapa. Kita dapat duduk dengan tenang, berbicara dengan baik tanpa prasangka. Kita sudah berhasil melenyapkan salah sangka yang ditimbulkan oleh Ki Dukut, sehingga kita tidak ingin terlibat ke dalam persoalan yang tidak ada artinya sama sekali.
Mahisa Bungalan tidak menjawab. Sementara Ki Wastu berdesis, marilah, kita naik ke pendapa. Kika Sang Jati, Ki Wastu diikuti oleh beberapa orang yang ada di halaman itu naik ke pendapa, sementara Mahisa Bungalan untuk beberapa saat masih memandang lawannya yang ternyata tidak dapat melupakan sikapnya yang sangat menjengkelkan. Tetapi Mahisa Bungalan sudah bertekad untuk tidak mempedulikannya lagi. Ki Selabajra lah yang terakhir naik ke pendapa. Ia masih berada di halaman bersama orang bertubuh tinggi itu. Dengan nada yang dalam ia berkata, marilah, naiklah ke pendapa, perasaan apapun yang ada di dalam hatimu. Orang itu tidak menjawab. Kita adalah tamu-tamu yang deksura dan tidak tahu diri. Kita datang dengan niat buruk. Tetapi kita sekarang mendapat tanggapan yang sangat baik dari Kika Sang Jati. Sama sekali bukan karena wibawa kita, karena kita tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapannya. Apalagi di sini ada Angger Mahisa Bungalan dan saudara seperguruan Kika Sang Jati itu, orang itu tetap tidak menjawab. Marilah, desak Ki Selabajra, sikapmu dapat membuat hati orang yang betapapun sabarnya menjadi panas. Dan hal itu sama sekali tidak menguntungkanmu. Atau, kau akan terlempar ke dalam suatu keadaan yang asing di tempat ini karena pokalmu sendiri. Orang itu sempat memikirkan kata-kata Ki Selabajra. Karena itu, maka ia pun kemudian beringsut dan berdesis, silahkan naik. Aku akan menyusul. Kita naik ke pendapa bersama-sama, berkata Ki Selabajra. Orang itu tidak membantah lagi. Ia pun kemudian berjalan tertatih-tatih. Namun ia memaksa diri untuk tegak sebaik-baiknya, seolah-olah ia sama sekali tidak mengalami kesulitan karena kekalahannya. Sejenak kemudian orang-orang yang berdatangan di padepokan itu telah duduk di pendapa. Meskipun suasananya tidak begitu akrab, tetapi semakin lama mereka menjadi semakin mengerti yang satu dengan yang lain. Orang-orang yang datang bersama Ki Dukut memang merasa bahwa orang yang bernama Kika Sang Jati itu agaknya tidak akan dapat melakukan seperti yang dikatakan oleh Ki Dukut Pakering. Menilik sikap dan kata-katanya, maka Kika Sang adalah orang yang sudah jauh lebih mengendap daripada mereka yang lain yang berada di pendapa itu, termasuk juga Ki Dukut Pakering sendiri. Untuk beberapa saat mereka masih berbincang dan melihat keadaan mereka dari berbagai segi. Akhirnya, mereka berkesimpulan untuk melupakan saja apa yang pernah terjadi. Tidak ada dendam dan pembalasan, berkata Kika Sang Jati, kami di sini mengerti bahwa kalian tidak bermaksud buruk. Terima kasih, desis salah seorang dari mereka yang datang pada pokan itu atas permintaan Ki Dukut, kami merasa betapa sejuk hati Kika Sang Jati. Kami benar-benar merasa bersalah telah datang kepada pokan ini. Ketika kami mendengar permintaan Ki Dukut dengan alasan-alasannya yang nampaknya sangat kuat, ditambah karena menurut penglihatan kami, Ki Dukut adalah guru dari Pangeran Kudapadmadata, maka kami sama sekali tidak mengira bahwa kami telah terjebak ke dalam suatu keadaan yang salah sama sekali. Sudahlah, berkata Kika Sang Jati, sekali lagi aku minta, agar semuanya dapat kita lupakan. Justru kehadiran kalian telah menambah jumlah saudara-saudara kami di sini. Yang semula kita sama sekali tidak saling mengenal, maka kini kami mempunyai saudara yang lebih banyak. Pada suatu perjalanan yang mungkin kami lakukan, maka kami akan mendapat tempat persinggahan yang lebih banyak dari masa sebelumnya. Sikap Kika Sang Jati sangat menyentuh perasaan kami, berkata Ki Selabajra, ternyata di sini kami menjumpai cermin yang dapat menunjukkan cacat di dalam hati kami. Betapa dungunya kami, dan betapa kasarnya sikap dan tindakan kami. Namun seperti yang Kika Sang Jati katakan, kami akan sangat senang menerima Kika Sang Jati apabila benar-benar Kika Sang Jati sempat singgah di padepokan kami. Kika Sang Jati tertawa. Katanya, aku sudah tua. Tetapi sekali timbul keinginan di dalam hati untuk melakukan perjalanan agar di saat terakhir aku sempat melihat betapa luasnya bumi Kediri dan Singasari, dan terlebih-lebih lagi betapa besarnya ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami menunggu, desis Ki Selabajra, juga kami menunggu kehadiran Angger Mahisa Bungalan. Aku sama sekali tidak menduga bahwa di sini kita akan bertemu. Kehadiran orang-orang yang tidak diundang itu, akhirnya telah berada dalam suasana yang lain sama sekali dengan saat kedatangan mereka. Para cantrik yang semula telah terlihat ke dalam pertempuran, betapapun lemahnya mereka, kemudian harus menjamu mereka yang duduk di pendapa itu. Tetapi karena Kika Sang Jati nampaknya benar-benar telah melupakan apa yang baru saja terjadi, maka para cantrik pun telah berusaha pula melakukannya, meskipun ada 1-2 di antara mereka yang telah terluka.
Namun dengan obat-obatan yang ada di padepokan itu, mereka telah diobati sebaik-baiknya oleh kawan-kawan mereka. Ternyata bahwa orang-orang yang semula bermaksud melakukan hukuman itu telah berada di pedukuhan itu dalam suasana yang sebaliknya. Mereka segera dapat menyesuaikan diri dan benar melupakan apa yang telah terjadi. Namun, orang yang bertubuh tinggi itu benar-benar tidak dapat melupakan apa yang telah dialaminya. Ia tidak dapat melupakan orang yang bernama Mahisa Bungalan itu. Persoalannya sama sekali tidak lagi berhubungan dengan Ki Kasang Jati. Tetapi persoalannya akan menyangkut nama seorang gadis. Ken Padmi. Meskipun demikian, orang bertubuh tinggi itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Ia sudah dikalahkan oleh Mahisa Bungalan. Bahkan ia pun kemudian menangkap kesan dari pembicaraan setiap orang, bahwa Mahisa Bungalan tidak bertempur dengan sepenuh kemampuannya. Jika Mahisa Bungalan berniat mengalahkannya dalam sekejap, maka ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Hari berikutnya orang-orang itu masih tetap berada di rumah Ki Kasang Jati. Namun dalam pembicaraan mereka pun menyadari bahwa dalam keadaan yang demikian Ki Dukut Pakering justru akan berkisar, mengarahkan dendamnya kepada mereka. Tetapi ia tidak mempunyai pengikut lagi, berkata Ki Selabajra, jika kita mempersiapkan seisi padepokan kita masing-masing, maka kita berharap akan dapat bertahan melawannya. Betapapun juga ia bukan iblis yang tidak terkalahkan. Bagaimanapun juga, kita semuanya memang harus mempersiapkan diri, berkata salah seorang dari mereka, pada suatu saat mungkin kita akan saling berhubungan. Agaknya Ki Dukut Pakering adalah orang yang licik dan dapat berbuat apa saja untuk kepentingannya tanpa menghiraukan orang lain. Ki Kasang Jati akhirnya melihat, betapa orang yang bernama Ki Dukut Pakering itu dapat menimbulkan ketakutan di beberapa tempat. Bagaimanapun juga, ia adalah orang yang berbahaya. Orang yang merasa hidupnya telah diguncang oleh kegagalan demi kegagalan, sehingga apa yang dilakukan kemudian, tentu hanya sekedar luapan dendam dan kebencian. Orang itu akan menjadi seekor ular berbisa di sebuah taman yang banyak dikunjungi oleh mereka yang ingin menemukan ketenangan yang ceria, berkata Ki Kasang Jati kemudian, atau seperti seekor harimau di hutan rindang yang dihuni oleh rusa dan kijang. Ya. Ki Kasang Jati benar, orang yang bertubuh gemuk itu menyahut, mungkin kita dapat mempersiapkan seluruh isi padepokan kami untuk menghadapinya. Tetapi sekali waktu kita dapat bertemu di perjalanan. Atau tiba-tiba saja ia menjumpai salah seorang dari kita di tengah-tengah sawah dan pategalan selagi kita bekerja. Kau benar Kisanak, sahut seorang yang lain. Sementara itu, Ki Kasang Jati merasa betapa kecemasan telah tersebar. Maka dengan nada yang berat ia berkata, kita memang harus berburu di hutan rindang, tetapi sangat luas. Tepat, sahut Ki Wastu, aku tidak berani mengatakannya, meskipun aku sudah memikirnya. Kita memang harus pergi berburu. Kita tidak dapat menunggu seekor demi seekor kijang dan rusa itu binasa diterkam oleh seekor harimau yang garang. Tetapi daerah perburuan itu terlampau luas, berkata Ki Kasang Jati. Kita tidak sendiri, sahut Mahisa Bungalan, kita akan dapat membagi diri dalam beberapa kelompok. Terlebih-lebih lagi, Pangeran Kuda Padmadata di Kediri, tentu akan dapat membantu kita. Pasukan pengawalnya cukup banyak. Sementara paman-pamanku, Paman Mahisa Agni, Paman Witantra dan ayahku, Mahendra, tentu akan bersedia membantu dengan caranya. Mungkin tidak akan dapat melakukannya sepenuhnya seperti yang dapat kita lakukan. Tetapi di mana mereka berada akan dapat menjadi lubang-lubang jerat baginya. Orang-orang yang berada di pendapat itu nampak tertarik sekali dengan pendapat Mahisa Bungalan. Apalagi ketika Mahisa Bungalan menyebut beberapa nama, bahkan nama Pangeran Kuda Padmadata, murid Ki Dukut Pakering sendiri. Sebenarnya lah bahwa yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan itu dapat memberikan sedikit ketenangan bagi mereka yang dicemaskan oleh dendam Ki Dukut Pakering. Jika benar beberapa nama itu akan dapat membantu mereka, maka Ki Dukut pun tentu memperhitungkan segala kemungkinan. Apalagi jika kemudian para pengawal di Kediri atau bahkan sepasukan prajurit Singasari akan dapat ikut serta menjaring ular berbisa itu. Kami akan segera kembali, berkata Mahisa Bungalan, kami akan segera mulai dengan perburuan itu. Sebelumnya kami minta setiap padepokan dapat mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kami akan melakukannya, berkata Ki Selabajra, meskipun aku seorang diri tidak akan berarti apa-apa bagi Ki Dukut. Tetapi seluruh isi padepokan kami, mungkin masih harus diperhitungkan oleh orang yang luar biasa itu. Apalagi jika kita memang sudah benar-benar bersiap.
Kita harus memperhitungkan waktu sebaik-baiknya, desis Ki Kasangjati. Karena itu, maka Angger Mahisa Bungalan pun harus segera bertindak. Mahisa Bungalan mengerti bahwa Ki Dukut bukan seorang yang bermalas-malas menunggu kesempatan datang kepadanya. Tetapi Ki Dukut Pakering adalah orang yang memburu kesempatan. Ia bertindak cepat dan tegas. Selebihnya, Ki Dukut sama sekali tidak mempertimbangkan cara apakah yang akan dipergunakannya untuk memenuhi maksudnya. Ia tidak mempunyai pertimbangan kemanusiaan dan apalagi pertanggungan jawab bagi masa langgengnya. Karena itu, maka ia pun harus bertindak cepat pula untuk mengimbangi langkah yang akan diambil oleh Ki Dukut Pakering. Sehingga ia pun memutuskan untuk segera kembali ke Kediri dan menyampaikan masalah yang dijumpainya di padepokan Ki Kasangjati itu kepada Pangeran Kudapadmadata. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan telah mulai diganggu lagi dengan nama seorang gadis yang pernah dijumpainya. Nama yang tiba-tiba telah disebut oleh seorang yang bertubuh tinggi, yang tanpa alasan yang dapat dimengertinya, seolah-olah telah mendendamnya. Karena itulah, maka pada satu kesempatan yang khusus ia telah bertanya kepada Ki Selabajra. Siapakah sebenarnya orang yang bertubuh tinggi itu? Ki Selabajra sudah mengira bahwa pada suatu kesempatan Mahisa Bungalan tentu akan bertanya kepadanya tentang orang bertubuh tinggi, yang justru telah menyebut pula nama Ken Padmi. Karena itu ketika pada saat mereka sempat berbicara berdua dan Mahisa Bungalan benar-benar bertanya tentang orang bertubuh tinggi itu, Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam sambil menjawab, ia orang baru di padepokanku, Ngger. Apakah ia juga murid Ki Selabajra? Bertanya Mahisa Bungalan kemudian. Bukan. Ia bukan muridku. Ia memiliki kemampuan yang hampir seimbang dengan kemampuanku, jawab Ki Selabajra. Jadi, siapakah orang itu? Desak Mahisa Bungalan. Ki Selabajra mengerutkan keningnya. Kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, aku tidak tahu di mana ia mengenal Ken Padmi. Tetapi akhirnya ia datang ke padepokanku. Ia memang mengatakan bahwa ia ingin berguru kepadaku, tetapi aku mengerti bahwa ia memiliki ilmu yang cukup tinggi menurut tataran padepokanku. Sehingga karena itu, maka aku minta ia berada di padepokan bukan sebagai murid. Ia berasal dari mana? Bertanya Mahisa Bungalan. Ia juga anak padepokan. Tidak terlalu jauh dari padepokanku. Mungkin ia pernah melihat Ken Padmi di sawah, di pasar atau entah di mana. Keduanya pun kemudian berkenalan, juga entah di mana dan sejak kapan. Namun akhirnya orang bertubuh tinggi itu telah berusaha untuk selalu berada di dekat Ken Padmi, berkata Ki Selabajra. Dan tiba-tiba saja Mahisa Bungalan bertanya, apakah Gemak Werdi masih sering berada di padepokan? Pertanyaan itu ternyata telah menyentuh perasaan Ki Selabajra. Bagaimanapun juga, agaknya Mahisa Bungalan masih juga dapat mengenang apa yang pernah dialaminya lahir dan batin di padepokannya. Karena itu, dengan nada dalam ia bertanya, ia jarang sekali datang ke padepokan, ia merasa dirinya telah terasing karena kedatangan anak yang sombong itu. Mahisa Bungalan menarik nafas panjang. Sementara itu, Ki Selabajra berkata, tetapi bagaimanapun juga yang telah terjadi, dan apapun yang sudah dikatakan oleh Ken Padmi tentang dirinya dan orang-orang yang berhubungan dalam sentuhan batin dengan gadis itu, namun ia masih tetap selalu menyebut nama Angger Mahisa Bungalan. Ki Selabajra berhenti sejenak, lalu, aku mohon maaf Ngger. Aku memang orang tua yang tidak tahu diri dan terlebih-lebih lagi tidak tahu malu. Aku sudah mengatakan sesuatu tentang anak gadisku, yang sebenarnya sama sekali tidak pantas. Tetapi aku ingin bersikap jujur menghadapi kenyataan jiwa anak gadisku itu. Angger tentu dapat meraba, bahwa orang yang sombong itu pernah mendengar nama Angger dari Ken Padmi. Bukankah itu sudah pertanda, bahwa ia masih selalu menyebut nama Angger? Mungkin sekali Ki Selabajra. Mungkin ia masih selalu menyebut namaku. Tetapi Mahisa Bungalan dalam ceriteranya adalah seorang yang berhati kelam, melampaui kelamnya malam tanpa bulan tanpa bintang. Jika demikian, maka orang itu tidak akan dengan serta-merta membenci dan bahkan seolah-olah ia sudah mendendammu, jawab Ki Selabajra. Namun kemudian, tetapi sekali lagi aku minta maaf. Mungkin Angger menganggap bahwa aku sudah merendahkan anak gadisku dengan menjajakannya kepada Angger. Tidak Angger. Aku mengerti sikap Angger. Aku hanya ingin mengatakan apa yang aku ketahui tentang anak gadisku itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti pula apa yang dikatakan oleh Ki Selabajra.
Namun ia pun seolah-olah telah tersentuh kembali oleh getar perasaannya yang sudah didesaknya jauh ke dasar hati. Di luar sadarnya ia mulai membayangkan gadis padepokan itu. Seorang gadis yang cantik, keras hati, namun dapat bersikap lembut. Mahisa Bungalan seolah-olah telah terbangun dari mimpinya ketika Ki Selabajra berkata, "Sekali-kali dalam masa perburuan itu, datanglah ke padepokan kami. Tentu kau masih ingat, jalan manakah yang sebaiknya kau tempuh? Jalan ke padepokanku, atau ke padepokan Ki Watu Kendeng?" Mahisa Bungaian mengangguk kecil. Suaranya tiba-tiba saja menjadi bergetar, "Baik, baik Ki Selabajra. Aku akan datang ke padepokan yang sudah lama tidak aku lihat. Padepokan yang tenang dan damai, namun yang kini agaknya telah menyimpan bara yang panas dan membakar." Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya bagi Mahisa Bungalan, orang bertubuh tinggi itu tidak perlu terlalu banyak dirisaukan. Mahisa Bungalan memiliki tataran ilmu yang jauh lebih tinggi dari orang bertubuh tinggi itu. Tetapi agaknya Mahisa Bungalan mempertimbangkan kehadiran orang itu jauh mendalam. Dalam pada itu, maka Mahisa Bungalan kemudian bertanya, "Siapakah nama orang itu?" Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya, "Namanya Marwantaka." Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Nama yang bagus, seperti juga orangnya yang tampan." "Ah, Angger terlalu merendahkan diri," desah Ki Selabajra. Mahisa Bungalan memandang Ki Selabajra sejenak, namun kemudian ia pun melemparkan tatapan matanya ke kejauhan. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Baru kemudian Mahisa Bungalan berkata, "Aku akan segera kembali ke Kediri. Aku akan segera mulai dengan perburuan yang dahsyat ini. Mungkin aku akan singgah di padepokan Ki Selabajra, mungkin di Watu Kendeng. Tetapi aku tidak dapat mengatakan, kapan aku akan sampai ke tempat itu." Ki Selabajra menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia menjawab, "Baiklah Angger. Kami akan selalu menunggu kehadiran Angger di padepokan kami." Mahisa Bungalan tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Aku akan mempersiapkan diri. Aku akan segera berangkat ke Kediri bersama Ki Wastu." Seperti yang dikatakan, maka Mahisa Bungalan pun segera berkemas. Namun ternyata atas permintaan Ki Kasang Jati mereka masih diminta tinggal sampai matahari terbit di keesokan harinya bersama orang-orang yang berada di padepokan itu. Demikianlah, maka di hari berikutnya, Mahisa Bungalan telah menempuh perjalanan kembali ke Kediri bersama Ki Wastu. Mereka harus segera mulai berpencar mencari seseorang yang bernama Ki Dukut Pakering. Mahisa Bungalan sendiri masih belum jelas benar wujud dari orang yang bernama Ki Dukut itu meskipun ia pernah melihatnya di padepokan Ki Kasang Jati. Tetapi ia sudah mendapat gambaran dari orang yang bakal diburunya itu. "Tetapi Ki Dukut bukan seorang yang dungu," berkata Ki Wastu kepada Mahisa Bungalan di perjalanan. "Kita menyadari," jawab Mahisa Bungalan, "mungkin justru kita yang akan dijebaknya. Tetapi kita harus menemukannya dimanapun juga, karena ia adalah orang yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi banyak orang dan berbahaya bagi Kediri." Ki Wastu mengangguk-angguk. Tetapi terasa kata-kata Mahisa Bungalan agak terlalu keras dan pasti. Bahkan terasa bahwa sesuatu agaknya telah mengguncang perasaannya. Karena itu, maka sebagai seorang yang telah menyimpan banyak pengalaman di dalam hidupnya, terasa bahwa ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh anak muda itu. Tetapi Ki Wastu tidak ingin menyinggung perasaan Mahisa Bungalan. Karena itu, ia tidak dengan serta-merta bertanya. Dengan hati-hati ia berbicara tentang berbagai hal yang dapat memancing hati anak muda itu. Mahisa Bungalan yang memang sedang digelut oleh ingatannya tentang padepokan kecil yang tenang dan tentang seorang gadis cantik yang keras hati, telah tersentuh karenanya. Akhirnya, Mahisa Bungalan tidak lagi menahan hatinya seperti sebuah pintu yang terketuk, maka akhirnya pintu itu pun terbuka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Ki Wastu," berkata Mahisa Bungalan di perjalanan, "aku sudah lama berada dalam keluarga Ki Wastu. Karena itu, maka aku kira, aku tidak perlu lagi menyembunyikan perasaanku. Agaknya masih sulit bagiku untuk mengatakannya dengan terus terang kepada ayah." Ki Wastu mengangguk-angguk. Dalam pada itu, maka Mahisa Bungalan pun telah mengatakan serba sedikit tentang anak muda bertubuh tinggi yang bernama Marwantaka itu. Hubungan orang itu dengan Ki Selabajra dan dengan anak gadisnya yang bernama Ken Padmi.
Ki Wastu mengangguk-angguk. Katanya, itukah sebabnya maka orang bertubuh tinggi itu tiba-tiba saja telah mendendammu? Aku kira ia adalah orang yang sudah terlampau dalam diracuni oleh ceritera Ki Dukut Pakering. Namun agaknya masih ada persoalan lain yang tersangkut pada sikapnya itu. Agaknya memang demikian Ki Wastu. Mungkin juga orang itu lebih percaya kepada Ki Dukut daripada kepada kita pada mulanya. Terlebih-lebih lagi karena sikap yang khusus kepadaku dalam hubungannya dengan seorang gadis bernama Ken Padmi itu. Ki Wastu mengangguk-angguk. Terbayang betapa rumitnya persoalan antara Ken Padmi dengan Mahisa Bungalan itu. Apalagi setelah di antara mereka berdiri beberapa nama yang telah menyangkutkan diri. Di luar sadarnya Ki Wastu membayangkan apa yang pernah terjadi dengan anak gadisnya. Persoalan anak gadisnya pada mulanya tidak serumit persoalan Mahisa Bungalan. Seorang anak muda dalang kepadanya dan minta anak gadisnya untuk menjadi istrinya. Dan ternyata anak muda itu adalah Pangeran Kuda Padmadata. Baru kemudian, persoalan yang sangat rumit itu menyusul, justru setelah anak perempuannya itu mempunyai seorang anak laki-laki. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Angger Mahisa Bungalan. Agaknya persoalan itu lebih baik timbul dahulu daripada kemudian. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, apakah lebih baik demikian? Dan apakah dalam setiap hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tentu akan timbul persoalan yang rumit seperti itu? Tidak selalu Nger, jawab Ki Wastu, tetapi jika persoalan itu dapat kau pecahkan, maka keadaanmu akan jauh lebih baik dari keadaan anak perempuanku dengan suaminya, Pangeran Kuda Padmadata yang hampir saja menjadi korban. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Untuk sejenak ia tidak menjawab. Keduanya pun kemudian saling berdiam diri. Perjalanan mereka menyusup bulak-bulak panjang yang hijau oleh tanaman padi dan jagung. Namun di kejauhan mereka masih melihat padang perdu yang menyekat daerah persawahan dengan hutan yang membujur panjang. Semakin dalam hutan itu menjadi semakin lebat. Ki Wastu dan Mahisa Bungalan berpacu meskipun tidak dalam kecepatan puncak. Derap kaki kuda mereka telah melontarkan debu yang keputih-putihan. Tetapi mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ketika mereka melintas di ujung padang perdu, dua pasang mata memandang mereka dengan penuh perhatian. Heh, apakah keduanya berada di padepokan Kasang Jati? Bertanya seorang tua yang duduk di bayangan dedaunan. Aku tidak tahu pasti Ki Dukut, jawab yang lain, tetapi mungkin pula keduanya cantrik atau putut dari padepokan itu. Ki Dukut mengerutkan keningnya. Kedua penunggang kuda itu berpacu terlalu jauh, sehingga keduanya tidak melihat dengan jelas siapakah orang-orang yang duduk di atas punggung kuda itu. Apalagi mereka pun tidak begitu mengenal orang-orang yang berada di padepokan Ki Kasang Jati, karena ketika mereka memasuki padepokan itu, malam telah menjadi sangat kelam. Sebenarnya kita akan dapat membunuh mereka, berkata Ki Dukut Pakering. Tetapi kita tidak akan dapat mengejar mereka, desis yang lain. Ki Dukut menggeretakkan giginya. Namun kemudian katanya kepada pengikutnya, aku masih mempunyai banyak kesempatan. Ternyata orang-orang yang ikut bersama kita datang ke padepokan Kasang Jati telah berkhianat. Ya. Mereka telah berkhianat, sahut pengikutnya. Mereka agaknya mengerti bahwa aku telah menipu mereka, desis Ki Dukut pula. Pengikutnya yang seorang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, mereka harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. Tentu. Tetapi untuk waktu yang dekat, aku tidak dapat melakukannya. Mereka tentu menyadari akan hal itu, sehingga mereka pun akan bersiap akan menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, aku akan mengambil waktu yang paling baik sesudah aku mengamati keadaan, berkata Ki Dukut Pakering. Namun kemudian sambil menggeram ia berkata, tetapi yang lebih dahulu harus dimusnahkan adalah Padmadata, Wastu dan Kasang Jati. Jika aku dapat menangkap perempuan dan anaknya itu, maka segalanya akan dapat aku lakukan. Kuda Padmadata tidak akan dapat melawan kehendakku apapun yang perintahkan. Tetapi sulit untuk menemukan perempuan dan anak laki-lakinya itu. Sekarang kita sudah kehilangan banyak pengikut. Selain yang sudah terbunuh, mereka yang masih hidup sudah tertawan dan satu-dua melarikan diri karena ketakutan. Aku tidak menyalahkan mereka, jawab Ki Dukut, yang penting sekarang, bagaimana kita menyusun kekuatan baru, pengikutnya tidak menjawab. Tetapi ia membayangkan, bahwa hal itu akan sulit dilakukan. Kecuali jika mereka dapat memasuki lingkungan mereka yang memang hidup di dunia yang kelam.
Namun agaknya hal itu terpikir juga oleh Ki Dukut Pakering. Karena itu maka katanya, mungkin aku akan mencari jalan memintas. Maksud Ki Dukut, bertanya pengikutnya. Aku akan membuat pengeram-eram di lingkungan tertentu. Betapapun hitamnya satu lingkungan, namun mereka akan dapat kita pergunakan sebagai alat yang baik. Aku dapat memasuki lingkungan para penjahat, para penyamun dan perampok. Aku dapat menunjukkan kelebihanku dari mereka, sehingga aku akan mempunyai pengaruh di antara mereka. Dengan demikian aku tidak perlu menipu para pemimpin padepokan seperti yang sudah aku lakukan, yang ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi dengan mereka, maka aku akan mendapat banyak kesempatan. Dan kita pun akan ikut menyamun dan merampok, bertanya pengikutnya. Bukankah yang kita lakukan atas Pangeran Padmadatta juga serupa dengan itu? Hanya mungkin kita masih memilih cara yang lebih baik dari merampok itu sendiri, jawab Ki Dukut. Pengikutnya tidak segera menyahut. Ia pun telah memikirkannya. Dan agaknya memang jalan itu adalah jalan satu-satunya. Tetapi tujuan kita agak berbeda dengan mereka, berkata pengikutnya. Pada dasarnya tidak, sahut Ki Dukut, karena itu, kita tidak akan ragu-ragu lagi melakukannya. Dengan demikian maka kita akan menjelajahi daerah-daerah yang paling gawat, sehingga pada suatu saat kita akan mendapat jalan menuju ke sarang mereka. Apakah Ki Dukut sudah pasti dengan rencana itu? Bertanya pengikutnya. Aku masih akan berpikir. Tetapi aku kira, jalan ini adalah jalan yang paling baik, jawab Ki Dukut. Pengikutnya tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk-angguk. Ia sudah mulai membayangkan daerah petualangan yang bakal ditempuh oleh Ki Dukut. Mereka berdua akan memasuki daerah yang paling gawat karena daerah itu dikuasai oleh para perampok. Tetapi Ki Dukut ingin menunjukkan kelebihannya, sehingga ia akan mendapat pengaruh di antara mereka. Dengan pengaruhnya, ia akan dapat membujuk mereka melakukan seperti yang diinginnya. Namun pengikut Ki Dukut itu masih ragu-ragu. Apakah berdua saja mereka akan dapat menanamkan pengaruh mereka di antara para penjahat yang berkuasa di lereng-lereng pegunungan dan di lembah-lembah yang berpadas dan berlubang-lubang oleh goa-goa yang dangkal dan yang dalam? Tetapi pengikut Ki Dukut itu terlalu percaya kepada perhitungan orang tua itu. Karena itu, maka ia pun hanya mengangguk-angguk kecil saja. Sementara itu, perjalanan Mahisa Bungalan dan Ki Wastu menjadi semakin jauh. Seperti saat mereka berangkat, maka mereka pun harus bermalam di perjalanan. Namun hal itu sudah terlalu sering dilakukannya, sehingga mereka sama sekali tidak merasa canggung karenanya. Ketika mereka kemudian sampai di Kediri, maka mereka pun segera melaporkan apa yang mereka ketahui. Mereka menceritakan tanpa ditambah dan tanpa dikurangi segala peristiwa yang telah terjadi di Padepokan Ki Kasangjati. Mahisa Agni dan Witantra yang berada di Kediri mendengarkan laporan Mahisa Bungalan dengan seksama. Mereka pun membayangkan bahwa Ki Dukut yang gagal itu tentu akan mengambil jalan lain, yang mungkin lebih kasar dan liar. Kami sudah memutuskan untuk mengadakan perburuan, berkata Mahisa Bungalan, kami harus dapat menangkap Ki Dukut. Jika tidak, maka Ki Dukut akan dapat merusak ketenangan hidup padepokan-padepokan kecil yang dianggapnya pernah berkhianat kepadanya. Mahisa Agni mengangguk-angguk sambil berdesis, hal itu memang mungkin sekali dilakukan. Ya, sahut Witantra, setan itu akan dapat berbuat apa saja yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Lalu, apakah yang dapat kita lakukan? Bertanya Pangeran Kuda Padmadatta. Kita masih harus memikirkannya, jawab Witantra. Tetapi kita harus bertindak cepat, desis Mahisa Bungalan. Jika kita terlambat, maka daerah yang luas sudah menjadi karang abang. Sulit untuk dapat menahan arus kemarahan Ki Dukut Pakering bagi padepokan-padepokan kecil itu. Aku dapat mengerahkan para pengawal. Bukan saja pengawal, tetapi pengawal Kediri akan dapat aku pergunakan jika diperlukan. Terima kasih, berkata Mahisa Agni, tetapi untuk sementara aku kira belum dapat kita lakukan. Kita masih harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tetapi sementara itu, padepokan-padepokan kecil telah hancur menjadi debu, potong Mahisa Bungalan. Mahisa Agni tersenyum. Katanya, kemudaanmu telah membakar jantungmu. Mahisa Bungalan, aku tahu bahwa kita harus bertindak cepat. Bukankah kau mengetahui siapa yang telah datang bersama Ki Dukut ke Padepokan Ki Kasangjati? Dengan demikian kita mempunyai gambaran telatah manakah yang kira-kira akan menjadi sasaran. Ya.
Bukankah dengan demikian kita tidak perlu membuat banyak pertimbangan lagi? Bertanya Mahisa Bungalan. Aku mengerti. Maksudku, kita akan pergi ke daerah itu tanpa mengerahkan para pengawal. Dengan demikian, maka kita tidak akan mengguncang ketenangan Kediri dalam keseluruhan, hanya karena seorang yang bernama Ki Dukut Pakering. Tetapi adalah kewajiban para pengawal Kediri untuk melindungi daerah pengawasannya. Bahkan menjadi kewajiban Singasari pula, sahut Mahisa Bungalan. Baiklah, berkata Witantra kemudian, kita akan segera berangkat. Pamanmu Mahisa Agni, aku, kau dan Ki Wastu. Kita mulai dengan pemburuan yang panjang di daerah yang sangat luas. Tetapi kita sudah mempunyai gambaran, sasaran yang diintai oleh buruan kita. Namun tiba-tiba Mahisa Bungalan berkata, kita dapat memisahkan diri dalam 2 atau 3 kelompok kecil. Jika dalam satu kelompok kecil ada Paman Mahisa Agni, atau Paman Witantra, atau Ki Wastu, atau mungkin ayah, maka Ki Dukut tidak akan mampu berbuat sesuatu, karena tidak ada lagi pengikutnya yang memiliki ilmu yang cukup. Bagaimana maksudmu sebenarnya Mahisa Bungalan? Bertanya Mahisa Agni. Paman Mahisa Agni disertai 2-3 orang maju ke arah yang berbeda dengan Paman Witantra disertai oleh 2 atau 3 orang pula. Demikian pula Ki Wastu dan ayah Mahendra. Bukankah dengan demikian daerah perburuan yang luas itu akan menjadi semakin sempit? Kau, tiba-tiba saja Ki Wastu bertanya. Aku dapat mengikuti ayah yang belum melihat medan, jawab Mahisa Bungalan. Namun tiba-tiba Ki Wastu tersenyum. Katanya, baiklah Ger. Kau pergi bersama ayahmu. Semakin cepat semakin baik. Mungkin Ki Dukut akan memilih sasaran yang pertama pada Padepokan Ki Selabaja. Ah, desah Mahisa Bungalan. Namun ia pun segera menundukkan kepalanya. Aku hanya bergurau, berkata Ki Wastu kemudian. Tetapi bibirnya masih membayang senyumnya. Mahisa Agni, Witantra dan Pangeran Kudapat Madata yang masih belum mengerti persoalan Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Tetapi mereka tidak bertanya, karena mereka mengerti bahwa Ki Wastu tidak bersungguh-sungguh. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun kemudian berkata, tetapi semuanya terserah kepada paman-paman. Mungkin paman mempunyai cara yang lebih baik. Mahisa Bungalan, berkata Mahisa Agni, menurut pendapatmu, apakah Ki Dukut masih mempunyai pengikut yang kuat? Tidak paman. Tidak ada lagi kekuatan yang mendukungnya. Orang-orang yang dibawanya ke Padepokan Ki Dukut telah mengerti, apakah yang sebenarnya terjadi. Dan mereka itulah yang kau cemaskan, sambung Mahisa Agni. Ya paman. Selebihnya, mungkin Ki Dukut masih sempat mencari korban ke padepokan-padepokan lain. Mereka yang belum pernah mendengar peristiwa yang sebenarnya, masih mungkin dibujuknya dengan segala macam janji dan kedudukannya di masa lampau, jawab Mahisa Bungalan. Baiklah, berkata Mahisa Agni, kita akan menjelajahi medan perburuan yang luas. Tetapi kita tidak perlu mengerahkan terlalu banyak orang, agar kita tidak memberikan kesan yang kurang baik. Maksud paman, bertanya Mahisa Bungalan. Aku dan Paman Witantra akan menempuh perjalanan yang berbeda dengan perjalanan yang akan kau tempuh bersama ayahmu dan Ki Wastu. Kita akan menjelajahi daerah yang mungkin akan diambah oleh Ki Dukut Pakering. Sementara kau dapat memberikan petunjuk daerah manakah yang akan menjadi sasaran utama. Mungkin pada suatu saat kita akan bertemu di sebuah padepokan. Tetapi kemudian kita akan berpisah lagi. Dengan demikian daerah perburuan kita akan dapat kita batasi. Mahisa Bungalan menarik nafas, dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah Ki Wastu. Rasa-rasanya orang tua itu masih juga tersenyum kepadanya. Namun Ki Wastu itu pun kemudian berkata, kita akan dapat pergi bersama-sama sampai ke tempat tinggal Ki Kasangjati. Kemudian kita akan berpisah menuju daerah perburuan yang berbeda. Aku sependapat, sahut Mahisa Bungalan. Baiklah, jawab Mahisa Agni, dengan demikian, maka Mahisa Bungalan harus memanggil ayahnya lebih dahulu. Biarlah aku mengawaninya, berkata Ki Wastu, aku juga ingin menengok cucuku. Jangan lupa menghadap Tuanku Maharaja untuk menyampaikan permohonan penundaan waktu. Kau harus mengemukakan alasan yang jelas sehingga kepergianmu dapat dimengertinya, pesan Mahisa Agni. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan pun telah pergi ke Singasari untuk menyusul ayahnya bersama Ki Wastu. Namun sudah diduganya sejak ia masih di perjalanan pulang. Kedua adiknya tentu tidak mau lagi ditinggalkannya.
Mahendra yang mendapat keterangan dari Mahisa Bungalan tentang Ki Dukut Pakering itu pun kemudian memutuskan untuk pergi bersama-sama Mahisa Bungalan, tetapi kali ini ia tidak melarang kedua anaknya yang lain mengikutinya. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.